Halo para ibu, sudah tahu belum apa itu posyandu balita? Posyandu balita adalah salah satu wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan di bidang kesehatan. Salah satu kegiatannya adalah penimbangan balita di setiap bulan. Apakah ibu-ibu di sini sudah rajin menimbang si kecil ke posyandu? Jika ada yang masih belum rajin, ayo ubah kebiasaan malas ibu untuk datang ke posyandu. Karena perlu ibu ketahui bahwa keberhasilan penimbangan atau biasa disebut N per D bertujuan untuk mengetahui atau mendeteksi dini status gizi balita. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan keberhasilan penimbangan? Yang pertama, menambah porsi makan balita sesuai usianya. Yang kedua, memberikan makanan tambahan seperti bubur kacang hijau, buah potong, puding, nugget ayam sayur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memperbaiki pola asuh ibu terhadap balita. Yang keempat, mengetahui riwayat penyakit balita. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan orang tua tentang kebutuhan porsi makan balita sesuai usianya. Yang keenam, mengetahui manfaat posyandu agar ibu balita semangat untuk datang ke posyandu. Ibu perlu mewaspadai jika berat badan bayi atau balita sulit naik. Penyebab berat badan bayi atau balita sulit naik, yang pertama, bayi jarang menyusu. Yang kedua, bayi menyusu hanya sebentar saja, tidak sampai 20 menit atau 30 menit. Yang ketiga, gangguan pencernaan seperti diare, muntah, dan perut kembung. Yang keempat, kurangnya asupan gizi. Yang kelima, penyakit infeksi seperti cacingan, diare, tuberkulosis, ispa, dan lain sebagainya. Yang keenam, pola asuh yang salah seperti tidak memperhatikan jam tidur si kecil. Karena dengan memenuhi kebutuhan tidur si kecil yang mencapai 11-14 jam per hari, dapat menambah berat badan si kecil sesuai usianya. Lalu, bagaimana sih cara menaikkan berat badan balita sesuai kenaikan berat badan minimal? Yang pertama, mengetahui frekuensi dan porsi makan balita sesuai usianya. Frekuensi dan porsi makan yang diberikan pada balita umur 0-6 bulan, frekuensi makan yang diberikan minimal 8 kali sehari. Jumlah setiap pemberiannya adalah memberikan ASI sesuai keinginan anak, hanya ASI saja. Untuk balita umur 6-8 bulan, frekuensi yang diberikan 2-3 kali makan berbentuk lumat, ditambah 1-2 kali makan selingan, dan ditambah ASI. Jumlah setiap pemberiannya 2-3 sendok makan penuh dan ditingkatkan secara perlahan. Untuk balita umur 9-12 bulan, frekuensi makan yang diberikan 3-4 kali makan berbentuk lembik, ditambah 1-2 kali makan selingan, dan ditambah ASI. Jumlah setiap pemberiannya setengah mangkuk ukuran 250 ml. Untuk balita umur 12-24 bulan, frekuensi makan yang diberikan
3-4 kali makan keluarga ditambah 1-2 kali makan selingan dan diberikan ASI. Jumlah setiap pemberiannya 3/4 mangkuk ukuran 250 ml. Untuk balita lebih dari 24 bulan, frekuensi makan yang diberikan 3 kali makan keluarga ditambah 2-3 kali makan selingan. Jumlah setiap pemberiannya 3/4 mangkuk ukuran 250 ml. Yang kedua, melengkapi isi menu piring makan balita. Prinsip isi piringku adalah menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari 50% buah dan sayur dan 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Yang ketiga, tentukan jadwal makan. Salah satu menaikkan berat badan yang perlu ibu perhatikan adalah menentukan jadwal makan. Ibu dapat memberikan si kecil makan sebanyak 3 kali sehari. Misalnya, berikan sarapan kepada si kecil jam 8 pagi. Makan selingan pertama jam 9 pagi. Untuk makan siang jam 12 siang. Untuk makan selingan kedua jam 4 sore. Dan makan malam diberikan jam 6 malam. Nah, setelah ibu menyimak video ini, sudah mengerti betapa pentingnya berat badan balita yang naik. Semoga bermanfaat.